Baik, kita mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan secara daring. Di awal perkuliahan nanti kita akan bahas beberapa hal. Salah satunya adalah kontrak kuliah ini ya, kontrak kuliah, dan juga nanti kita masuk di materi awal pengantar kesusahan buatan. Jumlah dari kelas G ini ada 24 ya, 24. Tadi saya cek di e-learning, itu masih ada sekitar berapa ya? 4 orang apa 5 orang gitu yang belum mengecek sama sekali e-learning, artinya belum tahu bahwa ada jadwal bisa saja, dan juga belum bergabung ya, belum bergabung di grup. Kalau di grup kayaknya sudah agak banyak itu, tapi tidak semuanya bergabung ya. Nanti tolong diinformasikan untuk cekan. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita bahas hari ini menjadi ilmu yang manfaat, diri dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ya, assalamualaikum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kontrak kuliah nanti akan ada beberapa hal yang akan kita bahas. Salah satunya adalah penilaian, kemudian apa ya, jadwal, koordinator kelas, dan juga kelas ya. Baik, untuk awal mungkin ini identitas saya nanti, identitas dari diri saya. Saya menyelesaikan tingkat menengah itu di Aliyah Al-Falah di sana di Pamekasan 2022. Kemudian Eskom saya peroleh dari Sekolah Tinggi Teknologi Nurul Jadid, atau dulu sebelum bergabung jadi Unja ya. Unja itu kan gabungan dari Sekolah Tinggi Teknologi Nurul Jadid, ada IAI Nurul Jadid, ada Stikes Nurul Jadid. Nah, setelah itu kan jadi Fakultas Teknik ya, Fakultas Teknik itu di sekolah tingginya. Nah, di 2006. Oke, kemudian MKOM saya diperoleh di Semarang ya, di Universitas Dian Nuswantoro di 2013. Nah, di bidang dulu di Smart sih sebetulnya, Smart ya. Oke, ini beberapa email saya yang bisa dihubungi mahasiswa. Oke, saya lanjut. Ini email saya yang bisa dihubungi, mau.unja.ac.id. Kemudian ini nomor kontak saya. Nanti bisa dilihat di kontrak kuliah. Sudah saya publish di e-learning ya, di e-learning. Baik, konten yang akan kita bahas hari ini di kontrak kuliah ini nanti ada identitas mata kuliah, ada deskripsi mata kuliah, ada CP, capaian pembelajaran mata kuliah, ada yang kurang ini sebetulnya, ada capaian pembelajaran prodi juga ya, capaian pembelajaran mata kuliah dan juga capaian pembelajaran prodi. Kemudian ada referensi mata kuliah yang bisa Anda pakai selama 1 semester, strategi perkuliahan biar lebih efektif gitu ya. Kemudian penilaian perkuliahan, jadwal perkuliahan, dan nanti koordinator kelas dan kelompok kelas yang akan kita bahas. Oke, baik, kita masuk di pertama, yaitu identitas mata kuliah. Mata kuliah identitasnya adalah nama mata kuliah kesusahan buatan, kemudian kreditnya 3 SKS ya, 3 SKS, kemudian semester ini semester 4, diampu oleh semester 4. Mata kuliah ini adalah mata kuliah inti dari informatika atau core-nya ya, mata kuliah inti dari informatika. Kemudian sama dengan algoritma ya, sama dengan algoritma, ini mata kuliah inti. Prasyarat dari mata kuliah ini adalah algoritma dan struktur data. Maka dulu Anda ketika tuntas algoritmanya, maka boleh mengambil kesusahan buatan. Ya. Dulu kayaknya algoritma menggunakan tool Python ya, Python untuk penerapannya ya. Penerapannya menggunakan tool Python ya, nanti kalaupun menguji coba data boleh menggunakan juga Python ya. Menggunakan Python. Oke, baik, kita lanjut.
deskripsi mata kuliah ya, deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini nanti akan belajar tentang intelijen agen ya, atau sistem cerdas, baik secara ini ya, secara teori ataupun secara praktek. Dalam hal mungkin prakteknya nanti di project-project ya, project, tugas, kuis, project begitu. Itu adalah ini di praktiknya ya. Ya prakteknya dalam hal ini apakah harus menggunakan alat Pak, menggunakan lab Pak? Tidak harus gitu ya. Tidak harus. Nanti bisa di beberapa inilah mungkin proyeknya bisa menganalisa, kemudian memecahkan masalah atau menguji coba data dengan menggunakan beberapa tool, misalkan Python dan semacamnya. Nanti di alat di perangkat Anda masing-masing. Kemudian intelijen agen ini akan memanfaatkan algoritma pencarian, searching, ya. Nanti memanfaatkan searching, tentunya dalam memecahkan permasalahan, gitu ya. Algoritma berbasis pengetahuan atau knowledge base, kemudian algoritma pembelajaran atau learning base. Ya. Nah, nanti akan kita lihat beberapa cabang ya, beberapa cabang dari ini apa AI ya, AI. Ini deskripsinya. Jadi secara umum bahwa kita akan belajar teorinya itu di kelas secara daring dalam hal ini karena ini adalah mata kuliah teori, ya makanya tidak praktek kita, tidak ada praktek, tidak ada jadwal di lab, nah, hanya teori saja. Kemudian prakteknya itu nanti dalam bentuk penugasan tadi. Nah, okay. Capaian pembelajaran prodi. Ya, capaian pembelajaran prodi dari setiap mata kuliah itu nanti akan ada capaian yang harus dibebankan kepada ini, dibebankan oleh prodi. Ya, salah satunya ini. Ya, salah satunya ini. Jadi di capaian pembelajaran prodi ini salah satunya adalah yang pertama adalah mampu untuk memanfaatkan ilmu pengetahuannya, teknologi atau seni pada keahliannya secara khusus dalam menyelesaikan masalah. Artinya apa? Mata kuliah ini di capaian prodinya di kecerdasan buatan bahwa ilmu-ilmu yang sesuai dengan bidang kecerdasan buatan itu nanti bisa untuk memecahkan masalah. Ya, memecahkan masalah tentunya ya. Jadi dengan ilmu kecerdasan buatan yang Anda pelajari, itu sehingga prodi dalam hal ini apa? Capaiannya bahwa mahasiswa S1 informatika itu nanti akan ilmunya itu bisa dimanfaatkan dalam keahlian tertentu itu secara khusus ini bisa memecahkan masalah-masalah itu tentunya. Nah, dalam hal ini mata kuliah kecerdasan buatan nanti akan ada capaian tersendiri. Betul. Kemudian yang kedua adalah mampu merencanakan, mengevaluasi, dan memberikan solusi terhadap permasalahan teknologi yang dihadapi oleh suatu instansi. Artinya apa? Prodi informatika nanti mahasiswanya atau luarannya itu bisa merencanakan. Dia mampu melakukan proses perencanaan, mengevaluasi, memberikan solusi dengan teknologi tentunya, gitu ya. Teknologi yang sesuai dengan bidangnya, permasalahan teknologi yang dihadapi oleh sebuah instansi, boleh sebuah lembaga pendidikan, boleh sebuah industri juga boleh, begitu. Ya, tentunya apa? Anda kan nanti akan dibekali beberapa mata kuliah, misalkan analisis, perancangan analisis, kemudian pemecahan masalah mungkin dengan algoritma, gitu ya. Nah, nanti akan Anda munculkan di situ. Oke, yang ketiga, capaian pembelajaran program studi yang dibebankan kepada mata kuliah ini adalah mampu menguasai konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan secara mendalam. Artinya apa? Secara khusus bahwa konsep-konsep teoritis yaitu kecerdasan buatan, beberapa konsep kecerdasan buatan ini bisa Anda kuasai dan pengetahuan itu secara mendalam, secara detail. Nah, saya belajar kecerdasan buatan, maka nanti apa yang di kecerdasan buatan itu yang perlu saya kuasai konsep-konsepnya. Nah, ini beberapa capaian pembelajaran program studi yang dibebankan ke mata kuliah kecerdasan buatan. Nah, tentunya harapannya nanti apa? Ada solusi-solusi yang bisa dipecahkan dalam ini memanfaatkan kecerdasan buatan. Baik, kita lanjut ke capaian pembelajaran mata kuliah. Salah satunya adalah ini. Salah satu capaian pembelajaran mata kuliahnya adalah
mahasiswa mampu untuk menjelaskan definisi kecerdasan buatan. Di mata kuliah itu nanti akan ada bahan kajian. Salah satunya adalah kecerdasan buatan, pengantar kecerdasan buatan. Materi pertama ya, nanti ada 10 materi yang akan diberikan selama 1 semester itu. Salah satunya adalah pengantar kecerdasan buatan yang hari ini kita akan bahas setelah kontrak kuliah. Nah, harapannya nanti capaian pembelajaran dari bahan kajian pertama itu adalah mahasiswa mampu untuk menjelaskan apa sih definisi kecerdasan buatan itu, sejarahnya bagaimana, membandingkan antara kecerdasan buatan dan alami, kemudian membandingkan juga kecerdasan komputasi, kecerdasan buatan dan komputasi pemrograman konvensional. Nah, ini yang diharapkan nanti setelah Anda tuntas salah satu bahan kajian apa pengantar kecerdasan buatan. Itu. Kemudian yang kedua, capaian pembelajaran mata kuliahnya adalah akan tentang ini apa planning ya, planning konsep. Jadi nanti ada planning, ya. Mahasiswa mampu untuk menjelaskan konsep masalah. Konsep masalahnya bagaimana? Jadi masalah itu apa sih? Apa itu masalah? Konsepnya apa? Kemudian ruang lingkup masalah itu apa saja? Kemudian cara menyelesaikan masalah bagaimana? Tentunya dengan menggunakan beberapa metode. Salah satunya adalah metode pencarian buta atau heuristik. Ya, ini untuk capaian pembelajaran yang keduanya. Kemudian yang ketiga, capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah kita akan belajar rationing ya. Ada planning, ada rationing. Apa rationing itu? Rationing itu adalah penalaran, ya penalaran. Jadi mahasiswa mampu untuk menjelaskan teknik rationing, penalaran. Yaitu teknik menyelesaikan masalah dengan cara mempresentasikan masalah ke dalam basis pengetahuan. Jadi masalah-masalah itu diselesaikan dengan cara masalah itu dipresentasikan dalam basis pengetahuan atau knowledge base. Ya. Jadi knowledge base menggunakan logik atau bahasa formal bisa. Jadi logik atau bahasa yang dipahami komputer. Yang keempat itu adalah mahasiswa dalam hal kecerdasan buatan nanti akan belajar tentang planning ya. Jadi ada planning, yaitu mempunyai kemampuan untuk menjelaskan teknik planning untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dapat didekomposisi. Ya, dekomposisi. Artinya diuraikan kembali ya, decomposite problem ya. Masalah-masalah yang didekomposisi. Kalau komposisi itu kan gabungan ya, gabungan misalkan komposisi mie instan apa saja, komposisinya kan bisa dilihat ada cabai, ada garam, ada apa. Kalau dekomposisi itu berarti diuraikan kembali gitu ya, diuraikan kembali ya. Yang kelima ini capaian dari perkuliahan ini adalah mampu mempelajari metode yang terdapat dalam teknik learning ya, dalam teknik learning. Jadi di learning itu mahasiswa nanti mampu mempelajari teknik-tekniknya apa saja di metode-metode teknik learning itu dengan variasinya apa saja dan dapat diimplementasikan tentunya ya. Jadi dalam hal pengetahuan ya. Dalam hal pengetahuan. Oke, yang kelima, yang keenam nanti mahasiswa mampu untuk menjelaskan tentang definisi pengetahuan. Ini representasi pengetahuan ya. Apa itu pengetahuan, definisi pengetahuan apa saja, menerapkan pengetahuan, penalaran dan menyelesaikan permasalahan kecerdasan buatan dengan representasi pengetahuan. Ini di capaian pembelajaran yang keenam. Yang ketujuh itu nanti ada sistem pakar. Salah satu cabang dari kecerdasan buatan itu adalah sistem pakar. Tujuannya dari pembelajaran ini bahwa apa? Mahasiswa mampu menjelaskan apa sih definisi sistem pakar itu, manfaatnya apa, kekurangannya apa, ciri-cirinya apa, aplikasi yang sistem pakar itu apa saja, konsep dasarnya apa, struktur sistem pakar apa, itu. Dan menggunakan konsep-konsep faktor ketidakpastian dalam sistem pakar. Ini nanti materi bahan kajian ke-7 atau capaian pembelajaran mata kuliah ke-7. Kemudian yang ke-8, ini kita akan belajar tentang logika fazi. Ya, logika fazi. Jadi nanti akan pengertian fazi, dasar-dasar fazi, memetakan permasalahan yang ambigu, kemudian keanggotaan fazi,
operasi himpunan fuzzy, sampai dengan implikasi dan menerapkan sistem referensi fuzzy. Ke-9, ini kita belajar JST. JST nanti ada mata kuliah sendiri ya, jaringan saraf tiruan. Gitu ya. Ya, nanti kita di mata kuliah ini mungkin sebagai pengantar saja, nanti sebelum masuk di lebih detail lagi di JST, itu ada konsep dasar JST, kemudian alasan menggunakan JST, komponen-komponen JST apa saja, menggunakan aktivasi, proses pembelajaran, menerapkan JST, dan tentunya juga JST itu menyelesaikan masalah-masalah, untuk menyelesaikan masalah-masalah di kecerdasan buatan. Dan yang terakhir, di bahan kajian dari pencapaian pembelajaran mata kuliah ini adalah algoritma genetika. Nanti akan Anda belajar tentang algoritma genetika, itu sehingga capaiannya nanti mampu untuk menjelaskan konsep algoritma genetika, menerapkan algoritma genetika untuk menyelesaikan masalah-masalah tentunya di kecerdasan buatan. Gitu. Oke, baik. Itu beberapa bahan kajian dan juga capaian pembelajaran mata kuliah ya. Jadi ada 10 bahan materi nanti dan ada 10 capaian pembelajaran mata kuliah yang akan dicapai ya oleh mahasiswa. Baik, saya lanjut di referensi. Referensi silakan bisa Anda pakai ini bukunya. Saya mengacu ke 2 buku ini untuk menyusun bahan isian, bahan ajar. Yang pertama ada Kecerdasan Buatan terbitan Andi Offset 2011, karangan dari Bapak Sutojo, Bapak Mulyanto, dan Bapak Vincent Suhartono. Nah, silakan bisa Anda searching di mana, di perpus boleh. Silakan sebagai referensi. Referensinya di perpus, kemudian bisa di beberapa toko marketplace mungkin ya. Bisa di Shopee atau apa, bisa lihat harganya dan juga memilikannya, boleh pakai itu. Kemudian yang kedua adalah Suyanto, Artificial Intelligence, Searching, Rationing, Planning, dan Learning. Ya, terbitan Informatika Bandung 2014. Dan beberapa buku lain pendukung, boleh beberapa. Ini buku-buku yang memang saya pakai karena buku yang terbaru yang ada di perpustakaan ya. Di perpustakaan ini ada semuanya di perpustakaan. Kalaupun ada lebih, ada yang terbitan baru, Pak, ini ada buku baru tentang desain buatan, bisa jadi referensi juga, Pak. Boleh, silakan diusulkan. Pak, ada yang 2020, 2021, silakan diusulkan. Nanti kita coba pakai juga untuk referensi untuk update mata kuliah desain buatan. Tapi yang sementara ini yang saya pakai karena ini yang terbaru yang ada di mana di perpustakaan gitu ya. Dan beberapa referensi lainnya, boleh silakan. Ya, buku-buku textbook ya maksud saya. Baik, berikutnya strategi perkuliahan. Nah, ini yang saya maksud tadi. Jadi strategi perkuliahan, karena kita perkuliahannya adalah learning, dan strategi itu perlu kita pakai sepanjang waktu, maka salah satu strateginya adalah yang pertama literasi. Jadi mahasiswa harus banyak membaca. Literasi. Nabi Muhammad pun ketika di awal wahyu dia disuruh untuk ikra, baca, dan baca. Sudah tidak disuruh untuk watch atau kerja. Tapi baca. Ya, ketika kita belum mengetahui hal tertentu, maka Anda harus baca. Ketika Anda belum paham terkait dengan penerapan coding, ya baca, harus banyak baca. Dari mana, Pak? Bisa dari textbook, bisa dari riset, jurnal bisa Anda baca. Ya. Sehingga kalau semuanya Anda belum tahu, ya karena belum baca saja, begitu. Ya. Nah, itu literasi yang pertama. Sehingga di e-learning nanti akan saya masukkan materinya, bisa Anda baca kembali. Kemudian ada video rekaman ini saya rekam, kemudian saya ini ya, saya upload di e-learning nantinya ya, di e-learning, sehingga bisa Anda putar kembali bagi mereka yang tidak hadir pada hari ini. Nah, jadi kata kunci pertama strateginya adalah learning. Ya, learning. Ketika ada penugasan nanti juga sama. Nanti Anda harus perlu banyak baca. Misalkan penugasannya dalam hal mereview artikel, ya perlu baca lagi. Oke, yang kedua adalah presentasi. Ya, presentasi dalam hal ini bahwa setiap tugas atau penugasan project, maka perlu Anda presentasikan. Ya, presentasi. Misalkan dosen memberikan presentasi terkait pengantar,
beberapa pengantar terkait dengan mata kuliah, kemudian nanti ada penugasan, maka nanti Anda juga harus melakukan presentasi. Karena di presentasi nanti akan banyak aspek yang akan dicapai ya. Salah satunya adalah teamwork. Ya, teamwork. Teamwork itu apa? Artinya bagaimana dalam satu tim itu bisa memiliki kemampuan yang sama. Misalkan dalam hal presentasi, menyampaikan ulasan, menyampaikan gagasan, menyampaikan ide. Gitu. Makanya nanti apa? Setiap kelompok nanti bisa bergantian yang menjadi presentasi. Biar juga punya pengalaman dalam hal ini, menyampaikan ide dan gagasannya. Begitu. Nah, nanti pun masa sekarang juga hal yang salah satu ini ya soft skill yang perlu dikuasai juga komunikasi ya presentasi. Bagaimana mempresentasikan yang baik, bagaimana membuat membuat presentasi yang baik, memahamkan orang yang apa yang kita jelaskan. Oke, yang ketiga diskusi tentunya ya, forum diskusi. Maka di learning saya sediakan ada forum diskusi di sana. Silakan bisa dipakai untuk diskusi hal-hal yang perlu kita diskusikan, tanya jawab dan yang lainnya kita diskusi. Karena kita artinya apa? E-learning itu hanya media saja sebetulnya. Artinya proses pembelajaran tetap bisa dilakukan dengan forum diskusi, dengan tanya jawab langsung seperti ini nanti di akhir sesi mungkin. Kemudian hal-hal yang lain. Tentu di setiap teori yang saya berikan itu harus ada praktek yang perlu Anda lakukan dalam bentuk penugasan. Ya, penugasan itu ya salah satu bentuk praktek sebetulnya ya. Ya, karena mata kuliah kita itu adalah teori, maka prakteknya nanti penugasan. Nanti saya berikan penugasan. Penugasan itu adalah praktek-praktek Anda sesudah menguasai konsep-konsepnya atau teoritisnya. Nah, hal ini akan semuanya kita fasilitasi dalam bentuk media, salah satunya e-learning, silakan. Makanya di e-learning saya sediakan ada forum diskusi, ada materi, kemudian selain itu juga saya sediakan forum koordinasi lewat Telegram begitu ya. Jadi bagi mereka yang sudah aktif di e-learning dan juga memiliki yang tidak mondok ya, kalau yang mondok mungkin karena tidak pegang HP ya bisa saja belum gabung ke grup koordinasi. Nah, ini saya sediakan untuk strategi perkuliahan bagaimana biar efektif sehingga dalam hal pembelajaran itu lebih efektif dan efisien tentunya ya. Oke, baik, kita berlanjut ke penilaian perkuliahan. Ya, penilaian perkuliahan. Penilaian perkuliahan nanti ada beberapa poin yang akan saya cantumkan. Yang pertama adalah partisipasi kelas. Partisipasi kelas dalam hal ini e-learning, karena kita kelas maya itu di kelas e-learning, maka partisipasi kelas sudah saya cantumkan di awal perkuliahan atau di hari Senin kemarin, atau di e-learning ada format kehadiran gitu. Format kehadiran salah satunya adalah Anda harus mengunduh materi dan membaca materinya, kemudian mengikuti perkuliahan daring secara ini bagi mereka yang ada di luar pesantren. Saya sarankan dan di dalam pesantren mungkin kalau bisa gitu ya silakan. Kalau belum bisa berarti memutar video ulang ya. Memutar videonya untuk dipelajari dan ditelaah kembali. Kemudian mengirimkan hasil penugasan juga ke e-learning, semua penugasan, tugas, proyek, UTS, UAS nanti semuanya berada di e-learning. Ya, semuanya berada di e-learning nanti sebagai pusat pembelajaran. Nah, sekarang untuk koordinator kelas, saya harapkan nanti koordinator kelas itu nanti beberapa kriteria ini memenuhi, misalnya tanggung jawab, memiliki tanggung jawab, jujur, adil, bisa kerjasama, punya jiwa leadership, kemudian bisa amanah. Ini beberapa kriteria untuk koordinator kelas. Silakan bisa diusulkan, atau kalau ada kosmanya, boleh kosmanya. Nanti saya cek apakah sudah ada kosmanya. Kalau kelas F, tadi kayaknya ada kosmanya, tapi ada beberapa orang yang diusulkan untuk menjadi koordinator kelas. Silakan, boleh saja. Ya. Kemudian koordinator kelas sudah saya munculkan ya di e-learning beberapa tugas
tugas-tugas koordinator kelas, salah satunya nanti juga membentuk kelompok ya, mengkoordinir kelompok kelas ya. Nah, kelompok kelas ini yang saya maksud tadi. Kelompok kelas ini di awal perkuliahan sudah harus di plotting, sudah harus dibagi. Silakan pembagian kelompok kelas oleh koordinator kelas. Artinya apa? Setiap mahasiswa silakan bisa mengusulkan kelompoknya, anggota kelompoknya siapa saja. Kemana? Ke koordinator kelas. Koordinator kelas nanti akan memploting, oh ya ini satu kelompok, anggota ini satu kelompok, anggota ini satu kelompok, anggota ini satu kelompok. Baik, kelas G itu ada 24, ya. Ada 24, ya, 24 silakan. 24 itu maksimal nanti satu kelompok, maksimal beranggotakan 4 mahasiswa. Ya, 4 mahasiswa, satu kelompok beranggotakan 4 mahasiswa, silakan dibagi saja. Jadi berapa kelompok kira-kira nanti? Koordinator kelas ya nanti. Nah, bagi 4 kelompok bisa saja mungkin kalaupun maksimal ya, maksimal kelompok bisa saja mungkin satu kelompok 3 karena mungkin karena jumlah kelasnya hanya 24 Pak, nanti kita bagi jadi berapa gitu. Oke, baik. Saya sarankan bagi mahasiswa yang berstatus santri disarankan berada di kelompok yang sama supaya apa? Supaya nanti koordinasinya lebih mudah karena di dalam pesantren gitu ya. Oh, misalkan dari 24 itu ada 4 orang Pak yang satu santri, ya sudah jadikan satu aja. Jadi satu. Jadi satu kelompok gitu ya. Bagi yang di luar ya ini free-free saja saya pikir ya. Bisa silakan diusulkan dari yang lain. Kalaupun hanya beberapa orang, Pak, hanya 2 orang yang santri, Pak, boleh digabungkan aja, nggak apa-apa. Digabungkan dengan yang di luar apa koordinasinya. Ya coba nanti koordinator kelas itu yang mengkoordinir maksud saya, koordinator kelas. Baik, itu mungkin beberapa hal-hal yang perlu kita bahas di kontrak kuliah. Barangkali demikian untuk hari ini, saya cukupkan. Terima kasih banyak sudah hadir dan kerjasamanya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.